menandakan mulanya biasa saja. Ceng, ceng, ceng. Ceng, ceng. Kita saling bercanda. Ceng, ceng, ceng. Ceng, ceng, ceng. Nah. Ini mah lagu kesukaan bapak gua. Oh, karena Zaman aku dulu. suka. Kamu suka. Guys, Kesukaan itu gak bisa dengar kata suka benar, dikit kalian tuh. pasti Langsung suka kan dengar terpancing. suara kami berdua. Atau kalian pasti suka kan melihat, nah tanda-tanda di belakang ini yang artinya THR udah turun, harganya udah diskon, belanja lah kita Waktunya kita belanja. semua. Ya, dan tentunya ada Mbak Sandra di sini dari Investasiku. Yoyo. There you go. Hai, Yang akan hai. men-enlighten kita. Aku sambil lihat market ya, oh ternyata Boleh, merah toh. Betul. Iya, nggak berharap tiba-tiba hijau maksudnya dari sini. Iya, mau nge-bridging ke situ tadi. Harapan Merah ternyata. palsu kalau itu ya. Kenapa disebut harapan palsu, Mbak? Iya. Mbak Sandra. Berinda Sandra. Ada yang komen di medsos aku bilang kayak ISG harus perlu paracetamol katanya. Karena lagi demam. Gitu. Demam, Ibu? Ada termos es. Termo. Kok gitu? Kayak letoy. Jadi ISG hari ini lagi demam. Lesu Market ya. lagi lesu, lagi-lagi turun ya. Kemarin padahal sempat menjulang tinggi menuju puncak gemilang cahaya. Mengukir cita seindah asa. Menuju Asik. puncak. Betul-betul. Iya, Berulang lagi. karena investor masih terombang-ambing dengan kebijakan-kebijakan masih seputar Trump sama pelemahan ekonomi dan terakhir data inflasi US itu menurun gitu ya, berharap datanya berarti itu kan artinya kurang baik ya, CPI-nya kemarin datanya menurun 0,1% month on month. Oh itu sentimennya. Dari global juga kan merah juga ya, dan itu memacu untuk semoga ada penurunan suku bunga, ada Fed suku bunga. Nah kalau dari kita sendiri sentimennya ada yang negatifnya ya, APBN kita merosot ya, gitu. Defisit iya. Berapa ya tadi itu? Oke, kalau misalnya defisit tuh kan kita selalu defisit ya, anyway, pada akhirnya gitu. Tapi kalau bagaimana sentimen dari masyarakat saat ini soal APBN ketika dia telat diumuminnya, dan ini udah terjadi berulang juga di pemerintahannya Pak Prabowo. Iya betul. Apakah jadi sentimen juga Mbak buat harusnya market? jadi sentimen juga dong tentang berarti market kita, apalagi fundamental Indonesianya tuh belum stabil kayak gitu kan, ditambah lagi kebijakan-kebijakan baru tuh baru mau berjalan, belum terlihat. Betul. Gitu. Tapi mungkin ada satu yang positif tuh adanya yang DHE ya, devisa hasil ekspor itu berharap jadi semua yang ekspor keluar itu dikenakan semacam tarif untuk supaya devisa negara tetap selama ada di setahun dalam bentuknya negeri. dolar. Kan mereka kalau ekspor tambang itu bentuknya dolar ya. Nah akan dikonvert ke rupiah dan akan didiamkan di situ. Ditahan di dalam. Ditahan. Itu sebenarnya untuk tambahan untuk APBN kita sih, cuman ya belum terlihat mungkin ya. Benar. Banyak kebijakan yang sampai saat ini masih belum terlihat Ya efeknya ya. betul. Jadi Makanya kayak wait and see. panas dingin orang-orang. HSG kita. Jadi- Bukan panas doang, panas dingin. Ini Sebentar naik, dispenser. sebentar. Karena fluktuasinya tinggi sekali gitu. Iya, Banyak kalau kemarin Pak Firman bilangnya adalah banyak sentimen sementara Iya gitu, betul. yang mempengaruhi Betul banget. naik turunnya IHSG IHSG, juga. iya, gitu. Pak masih Firman ngomong gejolak. apa kemarin? Ya, bahwa sebetulnya ada sentimen yang memang kita harus bisa membedakan mana sentimen jangka panjang, mana sentimen Sementara. jangka pendek aja atau sementara gitu. Karena kan psikologis sebagai investor juga itu yang harus Diperhatikan di-develop ya. gitu, Iya. biar gak panikan gitu kan. Kalau kayak gini jadinya panas dingin. Iya kan, bener, panas kata dingin Mbak kan. Sandra, gitu. Dan sentimennya yang positif kalau untuk IHSG kita sendiri itu setidaknya ada penurunan suku bunga nih dari Bank Indonesia harusnya ya. Itu seenggaknya membawa angin segar lah. Ya seenggaknya IHSG bisa 7.000 lah kalau dia turunin. Karena kalau kita lihat Kanada sendiri itu udah menurunkan suku bunga dia 25 basis poin.
gitu. Karena Berani nggak BI nurunin suku nah bunga? itu dia, mari kita nantikan. Ini rupiah udah berapa sekarang, Mbak? 16.000. 16.000 berapa? 300. 300. No. 400. 16.400. Cukup tinggi sih ya. Iya, udah melemah sih, udah melemah. Oh itu jatuhnya udah melemah. Melemah, Oh melemah. melemahnya dolar apa rupiah? Rupiah lah. Oh, rupiah. Kalau terhadap kita dolar masih menguat, tapi kalau dolar in global, Iya. secara global itu Iya. dolar tuh melemah. Apa nggak terlalu risky di tengah pelemahan rupiah malah nurunin bunga acuan? Suku BI? bunga. Iya. Iya, itu kalau misalnya pelemahan dolar menurunkan suku bunga BI, seenggaknya bisa ngangkat IHSG lah. Ya mungkin terlihat juga nanti kalau emang semua yang kayak DHE nambah, terus kebijakan-kebijakan anggaran-anggaran bisa menambah anggaran gitu kan, itu bisa lah untuk memperkuat rupiah kita. Tapi aku mau Gitu. nanya ini Mbak Sandra, Silakan. dari lubuk hatiku yang paling dalam. Takut. Ini kan IHSG udah cukup lama ya tengkurap gitu. Balikin dong. Tinggal balikin dong ya. Iya, Hah? susah tapi balikinnya. Membalikan IHSG tidak Berat, semudah berat, membalikan berat. telapak kaki Tidak gajah. tidak semudah membalikan bayi ya. Mudah sih balikin bayi. Iya, tidak iya. Balikan bayi Tidak- kepada iya, orang tidak tuanya. salah ya. Gitu, Tidak eh. semudah. Tidak semudah semudah membalikan laki-laki. Tidak semua nggak Ya, sih? and then Tidak semua bener. Iya. Iya gitu. Jadi IHSG kan tengkurap gitu ya. Lagi Enggak, tengkurap dan sudah cukup lama IHSG dalam tren negatif gitu. Kayak rindu juga kan Asik. melihat IHSG di level 7 ribuan gitu ya. Iya. Boleh nggak diterobos dulu nggak apa kata-kata saya? Jadi nanya sendiri. Tiba-tiba galak. Gitu Mas Sandra, apakah IHSG hari ini sudah dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan, investor tuh akan lebih lanjut lagi kaburnya, atau sebenarnya masih wajar kok penurunan segini gitu? Enggak sih, udah gak wajar lah penurunannya. Serius? Udah hampir mendekati COVID ya. Tapi belum se-COVID. Belum lah Covid kan hampir 40% pernah sampai ya. 3 ribuan juga kan. Iya, IHSG. tapi kan semenjak tertingginya dia di berapa tuh? Kemarin sempat hampir 8.000 ya, 7.800 ya. Iya. Sekarang di 6.600, 6.600. 6.600-an kayak gitu. Terus kata Mbak Sandra, ya itulah market. Ya, itu Cari yang aman, bisa- cari aman. You never know. Cari Betul. aman. Tapi- yang mungkin Tapi terjadi. nggak tahu ya kan kalau kita lihat kan kemarin Pandu Syahrir udah ngundang-undang influencer ya. Siapa? Pandu Syahrir. Oh iya. Ya kan, Kok mengundang. influencer sih? Influencer yang diundang? saham. Harusnya siapa? Oh, Kita. Kita dong, Detik Sore kali ini. Iya, yang silakan. Finance ya gitu ya. Harusnya pelaku pasar modal muda. 25.000 yang nonton tiap hari. Iya betul, live. Tapi gak ada yang komen ya kita. Mereka silent MP. reader. Silent watcher. Silent. Malu-malu Audience. kayaknya, Audience. malu-malu. Cuman mau dengerin doang sama lihat udah. Nah, Gitu apa doang. pengaruhnya para influencer itu dipanggil sama Mas Pandi? Iya, selama ini kan investor-investor itu khawatir tentang Danantara, terutama untuk bank-bank perbankan kan. Semua tuh rata-rata BRI itu dijelek-jelekin lah gitu ya. BRI ntar bakal turun ke 3.500, emang udah ke 3.500 kemarin ya. Nah, mereka mengumpulkan biar kasih tahu nih insight-nya nih. Ini loh influencer kita tuh Danantara, kita udah punya misi-misi yang akan kita jalankan, terutama project-project apa yang akan kita danain kayak gitu kan. Termasuk kalau di situ Pandu Syahrir udah ngumpulin influencer saham yang pelaku pasar modal gitu kan, berarti mungkin ada bagiannya, partnya nih untuk ke IHSG, terutama untuk perbankan di sini gitu. Jadi mungkin supaya kita nggak panik kayak Panik gitu. biar tenang ya, mengamankan warga. Betul, Walaupun betul. kita nggak tahu aslinya gimana ya. Iya, biar Kita ya kawal udah. bersama. Kan untuk investasi kayaknya jangka kan. panjang. Ya asing keluar yang kalian gak usah ikut-ikutan gitu. Tenang, ada kita gitu. Nggak mau lari kemana sih duit kita? Gak bisa ngangkat juga ya. Iya. Setidaknya meredakan Gitu, dulu meredakan. lah ya reaksi Iya. pasar gitu. Iya, setuju. Oke. Hmm. Kalau ini hari ini IHSG dengan pelemahan yang cukup tipis gitu. Oh. 17 poin atau 0,26%. Iya, ini hari ini tersengatnya tuh masih saham-saham teknologi ya. yang gitu ya. tersengat. Ya, yang membuat IHSG nggak yang terlalu dalam. Oh, Karena gitu. teknologi sendiri masih naik 5%. Itu didukung oleh saham-saham teknologi yang sempat perubahan pengendali Naik ya. ya. Yang backdoor listing kayak gitu ya. Kayak DCI itu masih naik tuh beberapa hari tuh dia arak terus Apa gitu. kemarin mana? Hmm? Mana? Mena. Main Main, kan ya. tambang. Dia kan baru IPO. Oke. Terus ada Men kan
ada pengendali saham yang baru ya. Mahal yang mau banget nih ambil. CII. Iya, DCI nggak bisa masuk juga. Iya, 200.000. Jadi masih ditopang oleh saham-saham teknologi. Tapi kalau dari sisi finance, saham-saham yang lain tuh masih turun kayak gitu. Yang naik tipis tuh kayak kesehatan, cyclical, properti, non cyclical gitu. Yang sentimen mau lebaran juga udah kayaknya udah gak naik-naik ya. Iya, Unilever hari ini hampir 10%, 9,5%. Tapi kemarin Iya, technical agak rebound aja ini mah. Kalau menurutku. ada Gitu. ini ada babak belurnya. Gitu. Iya. Apa kita Kalau yang semua- menguat hari ini apa aja? itu tadi Sahamnya, teknologi. saham, Sahamnya. Sahamnya yang top pasti yang itu masih top gainer ya. yang Mine, SMDM, ada WiFi. WiFi kemarin turun dalam, hari Sekarang naik ini tinggi. digerek naik tinggi. Itu karena ada yang ambil ketika dia turun. Udah, ada SSMS, Unilever termasuk 10%. Mau nanya dong Mbak Sandra, kan ini kemarin Gojek kan dan kawan-kawan sebenarnya diminta untuk kasih bonus hari raya buat para driver. Para mitra. Dan netizen tuh berasumsi, wah lihat aja kayak gimana emang seberapa besar kemampuan Bayar. perusahaan untuk bisa bayar ini para mitranya ini gitu. Karena kalau dikali-kali triliunan juga tuh kalau Oh, driver semua di wow. total Iya. jutaan kan. Iya. Kayak apakah ini jadi sentimen negatif atau positif buat mereka di pasar saham, atau kayak apakah ini jadi sentimen buat mereka? Goto Oke, sendiri. kalau misalnya kita lihat dari pergerakan harga aja ya, pergerakan harga Goto ya, semenjak ada keluar isu yang itu, sahamnya masih baik-baik aja sih. Ini kalau kita tarik garis yang agak menengah, dia justru lagi naik. Dan kemarin Goto itu berhasil membukukan laporan keuangan minusnya berkurang drastis. Profitnya dari tahun lalu, yang tahun sebelumnya 87 miliar, sekarang tinggal 3 miliar minusnya. Itu kan suatu perbaikan yang luar Sesuai biasa dengan ya. target mereka Iya, ya. dan ini ke Iya, depan iya, kalau iya. emang ada terus perbaikan, saham Goto akan naik terus. EBITDA Goto tuh udah positif belum sih? Itu aku belum cek deh. cek Coba dulu. cek, jangan recheck. Targetnya sih 2025 tahun ini 1,6 T, berarti udah dong. Udah. Udah. Positif EBITDA-nya 2024. Oh, udah positif. Good dong. Iya, pantesan pada naik ya. Iya, terus kemarin JP Morgan kasih rating overweight untuk si Goto. Siap. Targetnya 95 Oh, harganya. menarik gitu ya. Ya, Goto menarik sih. Tapi tunggu turun dikit lah ya. Ini udah naiknya lumayan. Oke. Ya, masih menarik Goto. Masih Menarik. Masih menarik. Oke. Apalagi yang menarik, Mbak? Apalagi? Mungkin saham-saham teknologi masih minggu ini. Karena besok Jumat, jadi Iya, penutupannya terbatas Heeh. tergeraknya. Jadi besok biasa lah Jumat pada taking profit. Mungkin rame masih sesi 1, sesi 2 udah kemudian Sibuk. mereda ya. Sibuk Kayaknya mendekati pada lebaran sibuk, banyak yang iya. jual juga ya. Iya, udah Tajil pasti. ya masing-masing ya. Oke deh kalau Oke. begitu. Kita tutup market review hari ini. Terima kasih banyak Mas Sandra. Terima Sama-sama. kasih. Mau nyanyi nggak? Enggak. Tadi katanya mau, Belum selesai question tadi mark katanya mau gua. nyanyi. Nyanyinya lagu apa ya, udah nyanyi bareng-bareng. Nggak boleh Lagu lah apa? nyanyi Lagunya bareng-bareng. pasti- Lo langsung oke lagi. Yang penting nyanyi. Iya. Gimana caranya? Soalnya hari ini nggak ada Hari ini nggak ada. NTMC Oh, oke, yang jadi ganti kita pakai punya nyanyi. waktu 20 Wow, jam. lama ya. Wah, Sampai kita sahur lagi. Nggak buka kerja dong lagi itu. di sini. nyanyi 20 jam gimana rasanya ya? Iya. Mbak Sandra pingsan. siapa penyanyi favoritnya? By the way kita hari ini 1 tahun loh. Oh, Iya, detik sore. Dari sore bener. Wih, happy anniversary detik sore. Makasih. Nggak Wish nyangka dong dari ya. Mbak Sandra. Ya, semoga makin banyak yang menonton Amin. gitu ya. Dan Amin. konten-konten isinya tuh makin teredukatif gitu ya. I Jadi di see, sini tuh amin. pada banyaknya ngelihatnya kalau apa-apa sumbernya detik sore. Iya, Sore amin. gitu ya. Makin banyak brand yang tap in ya. Iya. Oh iya betul, bisa taruh. Bisa Iya, banyak bener. di sini. Terus di bisa sini, di adlibs, sini, kalau ada Terus yang nanti mau kalau di mau sini. bikin barcode juga bisa kok di Nih situ. caranya kayak gini nih. Contohnya barcode-nya. Iya. Cring. Salah di sini. Apa sini. udah kadaluarsa? Enggak, masih ada. Masih ada. Kayak gitulah nih di tangannya Ya Mbak pokoknya Sandra tuh. inilah. Nah, Nanti ya. barcode-nya ini bisa diikuti atau di follow aja untuk Discord-nya, ya kan? Betul. Join Discord-nya untuk cari tahu lebih banyak Nah, soal muncul. market. Treng. Nah, boleh tanya langsung sama Mbak Sandra di situ. Tentang investasi Betul. juga, nggak hanya saham aja. Betul sekali. Treng.
Mbak Sandra mudik kemana? Enggak, Di sini aja di sini berarti. aja. Menjaga kota Jakarta. Iya. Males pasti macet iya, di mana-mana. betul. Wah, mahal lah gitu. Ini aja katanya nanti juga. foto session di tengah bundaran HI yang sambil masak apa gitu atau sambil Nyuci. ngapain, Iya. nyuci. Viral Foto dong session. namanya. Nggak apa-apa, Makasih, Sian. viral. Biar followers TikToknya Iya, naik, iya. biar bisa live terus Iya, dapat iya. gift kan. Iya, Setuju. Tahu banget Sebuah ya. sampingan ya Iya, di iya. era digital ini ya. betul. Oke, baiklah Detikers, jangan lupa untuk join juga sekali lagi untuk Discord investasiku ya. Betul sekali. Mbak Sandra terima kasih banyak. Thank you, Echa dan Edo. Thank you. Kita pamit dulu.